dalam setiap negara yang stabil, terdapat fondasi hukum yang kokoh. Administrasi hukum menjadi pilar utama dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Setiap peraturan, setiap keputusan membentuk fondasi bangsa yang adil. Mari kita jelajahi dunia hukum yang membentuk masa depan kita bersama. Dengan pengetahuan hukum, kita membangun masa depan yang lebih baik. Di India, beberapa daerah terus menghadapi tantangan kekerasan massal dan konflik sosial. Protes dan kerusuhan seringkali melibatkan interaksi antara massa dan aparat hukum. Sistem kepolisian India masih dipengaruhi oleh Undang-Undang Polisi tahun 1841 dari masa kolonial. Peraturan lama ini masih menjadi dasar penanganan protes dan keamanan umum hari ini. Tantangan hukum India kini terjalin erat dengan warisan kolonial yang belum sepenuhnya teratasi. Perubahan diperlukan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Sekarang kita beralih dari teori ke studi kasus nyata. Mari kita lihat contoh praktis dalam klip TikTok. Ini adalah dunia nyata aplikasi materi yang kita pelajari. Dari sejumlah informasi yang kami himpun, kejadian ini bermula dari teriakan istri Irjen Verdi Sambo dari dalam kamarnya. Ia berteriak, "Tolong Richard, tolong Richard, tolong Richard." Nah, Richard ini adalah panggilan untuk Barada Eliezer. Kenapa istri Irjen Verdi Sambo ini berteriak minta tolong? Karena Brigadir Yosua diduga melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya. Mendengar teriakan dari istri Irjen Verdi Sambo, Barada Eliezer yang saat itu berada di lantai 2 rumah turun melalui tangga letter L. Setelah berada di tengah tangga letter L tersebut, dia mendapati Brigadir Yosua berada di depan kamar istri Irjen Verdi Sambo. Barada Eliezer pun bertanya kepada Brigadir Yosua, "Kenapa, Bang?" Pertanyaan dari Barada Eliezer ini pun langsung dibalas dengan tembakan dari Brigadir Yosua. Baku tembak pun terjadi sehingga mengakibatkan Brigadir Yosua tewas tersungkur di bawah tangga. Polisi pun akhirnya menetapkan Barada Eliezer sebagai tersangka tewasnya Brigadir Yosua dengan jeratan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, junto pasal 55 dan 56 KUHP tentang persekongkolan. Tidak ada rekaman CCTV menurut polisi dalam baku tembak di rumah ini. Tapi Komnas HAM mengaku telah memeriksa CCTV lain di luar rumah Irjen Verdi Sambo. Dalam beberapa potongan video kali ini, kita diajak menelusuri kembali salah satu peristiwa yang mengejutkan publik dan mengguncang wibawa penegakan hukum di negeri ini, yaitu kasus Brigadir J. Sebuah kasus yang tidak hanya menjadi bahan pemberitaan, tetapi juga membuka babak refleksi besar dalam sejarah hukum Indonesia. Peristiwa tragis yang terjadi di lingkungan aparat kepolisian ini membuat masyarakat bertanya, bagaimana hukum ketika yang terlibat adalah mereka yang seharusnya menegakkan hukum itu sendiri. Kasus Brigadir J memunculkan gelombang perhatian yang luar biasa. Masyarakat menyimak setiap perkembangan, mengikuti setiap sidang, dan mengamati bagaimana lembaga penegak hukum merespon persoalan yang menyentuh tubuh institusinya. Dalam suasana penuh tekanan publik, aparat hukum dituntut untuk bekerja secara transparan, profesional, dan terbuka. Inilah ujian nyata bagi sistem administrasi hukum di Indonesia dan melihat sejauh mana prosedur hukum bisa berjalan sesuai koridor tanpa intervensi dan tanpa keberpihakan. Melalui video kali ini, kita melihat bahwa rangkaian panjang proses hukum yang terjadi dimulai dari penyelidikan awal atas kematian, pengungkapan motif, hingga penetapan tersangka yang melibatkan perwira tinggi kepolisian. Proses ini tidak hanya menggambarkan kerja investigatif, tetapi juga menunjukkan bagaimana sistem hukum mencoba menegakkan keadilan dengan berpegang pada dokumen, bukti, data forensik, dan kesaksian yang terverifikasi. Administrasi hukum berperan penting. Di setiap berita acara, setiap surat perintah, hingga setiap bukti digital harus disusun dan disahkan sesuai prosedur.
Kesalahan sekecil apapun dalam administratif dapat mempengaruhi keabsahan perkara, karena dalam hukum, ketelitian adalah bentuk kehormatan terhadap kebenaran. Namun di balik tumpukan dokumen dan bukti, tersimpan dimensi moral yang lebih dalam. Kasus ini bukan hanya sekedar soal siapa korban dan siapa pelaku, melainkan soal bagaimana sistem hukum berani menegakkan keadilan melampaui batas-batas jabatan, pangkat, dan kekuasaan. Masyarakat menyaksikan bagaimana keadilan kini diuji bukan hanya di ruang sidang, tetapi di ruang kepercayaan publik. Ketika aparat penegak hukum sendiri menjadi subjek perkara, maka pengawasan publik menjadi bagian dari proses hukum itu sendiri, dan kejujuran sistem administratif hukum adalah kuncinya. Saya lupa tanggalnya. Kasus Brigadir J merupakan cermin besar untuk kita semua. Ia mengingatkan bahwa hukum bukan sekedar aturan yang tertulis di undang-undang, melainkan nilai moral yang hidup di hati masyarakat. Ia juga menunjukkan bahwa keterbukaan dan tanggung jawab administratif adalah bagian dari ketahanan nasional. Karena keadilan yang transparan adalah tembok pelindung kepercayaan publik. Ketika hukum berani menatap dirinya sendiri, memperbaiki sistemnya, dan menegakkan kebenaran meski di tengah badai tekanan, maka saat itu pula bangsa menunjukkan kekuatannya sebagai negara hukum yang tangguh. Dalam bagian selanjutnya, kita akan menelusuri lebih jauh bagaimana sistem administrasi hukum terus diperkuat, bagaimana ketahanan hukum diuji kembali dalam berbagai tantangan, dan bagaimana setiap langkah pembenahan membawa harapan baru bagi keadilan di negeri ini. Balik ke Jakarta sama anaknya yang cowok naik pesawat kalau nggak salah. Saya nanya soal mobil, saudara jawab pesawat. Kasus KM50 kembali banyak dibahas dalam kasus Brigadir J yang didalangi sama Ferdy Sambo. Masih pada inget nggak kasusnya gimana? Kasus KM50 ini adalah kasus penembakan anggota Laskar FPI yang terjadi di KM50 Tol Cikampek. Kasus ini banyak menimbulkan tanda tanya karena dua polisi yang jadi tersangka divonis bebas. Kasus penembakan ini ditangani sama Ferdy Sambo yang saat itu udah menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Tapi Propam ini tugas sebenarnya tuh mengurus kasus internal Polri. Kalau pidana seperti pembunuhan sih harusnya tetap masuk pidana atau penyelidikan biasa. Nah, dalam kasus KM50 ini, Sambo juga menunjuk Brigjen Hendra Kurniawan sebagai tim khusus pencari fakta KM50. Saat penyelidikan, polisi ngeklaim kalau mereka diserang sama anggota FPI dan terjadi baku tembak yang menewaskan 2 orang. Tapi selain itu, saat di mobil menuju perjalanan Polda Metro Jaya, mereka lagi-lagi diserang dan berakhir pada penembakan 4 anggota FPI dari jarak dekat. Sebenarnya keterangan ini cuma sepihak aja dari polisi. Nggak ada yang tahu apakah beneran terjadi baku tembak dan penyerangan atau karangan polisi aja. Rekonstruksi yang katanya sebagai bentuk transparansi juga ternyata banyak kejanggalan. Bukti CCTV juga diduga sengaja dihilangkan sama tim KM50. Tapi meskipun kurang bukti buat nguatin narasi polisi, kedua terdakwa tetap diputus bebas sama majelis hakim karena dianggap membela diri. Terus apa sih hubungannya sama Brigadir J? Jadi gini, kedua kasus ini sama-sama dilakuin sama polisi guys. Terus kebetulan CCTV yang jadi bukti juga sama-sama hilang. Narasi baku tembaknya juga sama, bahkan orang yang terlibatnya pun sama. Di awal korban juga sama-sama dituduh jadi pelaku, dan hal yang dilakuin sama pelaku dianggap sebagai bentuk pertahanan diri. Ini sih persis sama kayak narasi Baradae di awal yang bilang kalau dia terlibat baku tembak sama Brigadir J karena ngeliat Brigadir J melecehkan Ibu Putri. Selain itu, penghilangan bukti CCTV juga diyakini dilakuin sama orang yang sama. Awalnya Brigjen Hendra emang jadi orang yang diminta sama Sambo buat cek CCTV. Tapi ternyata dia nelfon tim CCTV KM50 AKBP Ari Cahya buat bantu dia mengamankan CCTV. Setelah ditelusuri, 2 CCTV yang merekam Brigadir J sebelum tewas diganti dan dimusnahkan karena dianggap mengancam skenario tembak-menembak yang udah dibikin sama Sambo. Tapi meskipun udah kelihatan mulus karena nggak ada bukti CCTV, tetap aja terbongkar, dan tenang aja guys. Walaupun lolos dari kasus KM50, di kasus Brigadir J ini, orang-orang yang terlibat dalam penghilangan bukti kayak Hendra dan tim CCTV KM50 sekarang udah jadi terdakwa karena dianggap melakukan obstruction of justice. Bahkan narasi bohongan baku tembak yang awalnya dibikin sama Sambo
juga udah terungkap faktanya. Semoga abis ini udah gak ada ya polisi yang merekayasa kasus untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kasus apa lagi nih yang perlu Kita perlu memahami bahwa administrasi hukum bukan hanya tentang mengatur berkas atau menertibkan prosedur. Ia adalah sistem yang menjaga irama keadilan agar tetap seimbang. Melalui administrasi hukum, proses penyelidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan dapat berlangsung secara teratur dan akuntabel. Tanpa tatanan administratif yang kuat, hukum dapat kehilangan arah dan kepercayaan publik bisa mudah goyah. Administrasi hukum bertugas memastikan bahwa segala tindakan hukum dari tingkat penyidik hingga pengadilan terdokumentasi dengan rapi sesuai peraturan dan terbuka untuk diuji. Dalam konteks studi kasus Brigadir J, misalnya setiap surat keputusan, berita acara, hingga laporan forensik harus melalui jalur administrasi yang sah agar keabsahan hukum terjamin. Dan disinilah wajah hukum yang bekerja secara sistematis. Tidak bergantung pada individu, tetapi berpijak pada aturan yang berlaku bagi semua tanpa mempertimbangkan adanya pendekatan yang lebih dalam. Lalu, bagaimana kaitannya dengan ketahanan? Dalam ranah ketahanan nasional, hukum memegang peranan yang strategis. Ketahanan bukan hanya tentang menjaga perbatasan dan sumber daya alam, tetapi juga tentang menjaga rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap negaranya. Ketika hukum ditegakkan dengan jujur dan transparan, maka ketahanan sosial akan menguat. Namun sebaliknya, pelanggaran hukum yang dibiarkan tanpa kejelasan dapat mengguncang fondasi keutuhan bangsa dan dapat mengurangi rasa kepercayaan publik masyarakat. Ketahanan hukum juga berbicara tentang kemampuan negara menghadapi tekanan, baik di luar maupun dari dalam, tanpa kehilangan prinsip keadilan. Dan administrasi hukum menjadi fondasi yang membantu negara untuk tetap tegak menjalankan sistem peradilannya, bahkan ketika badai kritik dan opini publik datang silih berganti. Dalam ketertiban administrasi, tersimpan kekuatan moral bangsa bahwa keadilan bukan sekedar kata, tetapi tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Mulai dari pendahuluan, studi kasus, hingga pembahasan terkait administrasi hukum dan ketahanan, kita dapat belajar bahwa administrasi hukum bukan hanya sekedar dokumen dan prosedur yang tertulis rapi dalam arsip. Ia adalah tulang punggung keadilan, memastikan bahwa setiap langkah hukum berjalan dengan teratur dan setiap keputusan memiliki dasar yang jelas, serta setiap pelanggaran mendapatkan penanganan yang adil. Sementara itu, ketahanan nasional menjadi wujud dari kekuatan moral sebuah bangsa. Ia tumbuh dari kepercayaan rakyat terhadap sistem hukumnya, dari keyakinan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Ketika hukum berdiri tegak, maka ketahanan sosial, politik, dan moral ikut berdiri kokoh bersamanya. Kasus Brigadir J menjadi pelajaran berharga bahwa keadilan sejati tidak datang dengan mudah, tapi harus dijaga melalui proses hukum yang bersih, transparan, dan pertanggungjawaban. Penguatan administrasi hukum bukan hanya tugas aparat, melainkan tanggung jawab semua warga negara yang ingin hidup di dalam tatanan yang damai dan berkeadilan. Dan pada akhirnya, hukum dan ketahanan berjalan berdampingan seperti dua sayap yang menuntun bangsa kita untuk terus terbang tinggi menuju kemandirian dan keadilan sejati. Setelah menonton video kali ini, semoga kalian makin paham kalau hukum bukan hal yang kaku dan menakutkan. Jadilah warga negara yang melek akan hukum. Terima kasih.